Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Fikri Nefriansa, NIM 2019-008-416, kelas manajemen 4A5. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengelola sistem global. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS manajemen informasi. Yang pertama, ada portofolio sistem informasi nasional. Pertumbuhan sistem informasi internasional. Telah muncul sistem ekonomi global dan tatanan dunia global yang didorong oleh jaringan maju dan sistem informasi. Tatanan dunia baru ini menyapu banyak perusahaan nasional, industri nasional, dan ekonomi nasional yang dikendalikan oleh politisi dalam negeri. Banyak perusahaan lokal akan digantikan oleh perusahaan jaringan bergerak cepat yang melampaui batas-batas nasional. Pertumbuhan perdagangan internasional telah secara radikal mengubah ekonomi domestik di seluruh dunia. Mengembangkan arsitektur sistem informasi nasional. Arsitektur sistem informasi internasional terdiri dari sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mengkoordinasikan perdagangan di seluruh dunia dan kegiatan lainnya. Strategi dasar yang harus diikuti saat membangun sistem internasional adalah memahami lingkungan global tempat perusahaan Anda beroperasi. Ini berarti memahami keseluruhan kekuatan pasar atau pembalap bisnis yang mendorong industri Anda menuju persaingan global. Pengemudi bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggung bisnis dan yang mempengaruhi arah bisnis. Demikian juga Anda harus teliti dan hati-hati terhadap penghambat atau faktor negatif yang menciptakan tantangan manajemen, faktor yang bisa mengganggu perkembangan bisnis global. Selanjutnya ada lingkungan global. Penggerak bisnis global dapat dibagi menjadi dua kelompok, faktor budaya umum dan faktor bisnis yang spesifik. Yang pertama ada faktor budaya yang dikenal dengan baik telah mendorong internasional sejak Perang Dunia Kedua. Teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi telah menciptakan sebuah desa global di mana komunikasi di seluruh dunia tidak lebih sulit dan tidak jauh lebih mahal daripada komunikasi di blok. Perkembangan komunikasi global telah menciptakan sebuah desa global. Dalam arti kedua, budaya global yang diciptakan oleh televisi, internet, dan media. Runtuhnya blok timur telah mempercepat pertumbuhan budaya dunia secara luar biasa, meningkatkan dukungan terhadap kapitalisme dan bisnis, dan mengurangi tingkat konflik budaya secara signifikan. Faktor terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah pertumbuhan basis pengetahuan global. Pada akhir Perang Dunia Kedua, pengetahuan, pendidikan, sains, dan keterampilan industri terkonsentrasi di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang, dengan seluruh dunia secara halus disebut dunia ketiga. Faktor budaya umum yang mengarah ke internasionalisasi ini menghasilkan faktor globalisasi bisnis yang spesifik yang mempengaruhi sebagian dasar industri. Pertumbuhan teknologi komunikasi yang kuat dan kemunculan budaya dunia mengatakan dasar bagi pasar global. Konsumen global tertarik untuk mengkonsumsi produk serupa yang disetujui secara budaya. Menanggapi permintaan ini, produksi dan operasi global telah muncul dengan koordinasi online yang tepat antara fasilitas produk yang jauh dan kantor pusat ribuan mil jauhnya. Yang selanjutnya ada strategi global dan organisasi bisnis. Strategi eksportir dalam negeri dicirikan oleh sentralisasi aktivitas korporasi yang berat di negara asalnya. Produksi, keuangan atau akuntansi, penjualan atau pemasaran, sumber daya manusia, dan manajemen strategis ditetapkan untuk mengoptimalkan sumber daya di negara asal. Yang kedua ada strategi multinasional, mengkonsolidasikan pengelolaan dan pengendalian keuangan dari basis rumah pusat sementara mendesentralisasi operasi produksi, penjualan, dan pemasaran ke unit negara lain. Yang ketiga ada franchisers, adalah perpaduan yang menarik antara yang lama dan yang baru. Di satu sisi produk dibuat, dirancang, dibiayai, dan awalnya diproduksi di asal. Namun untuk alasan khusus, produk harus sangat bergantung pada personil asing untuk produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia lebih lanjut. Yang keempat yaitu perusahaan transnasional, adalah perusahaan tanpa kewarganegaraan yang benar-benar dikelola secara global, yang mungkin mewakili sebagian besar bisnis internasional di masa depan. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama yaitu perbedaan antar budaya, menghasilkan perbedaan dan harapan sosial, politik, dan akhirnya aturan hukum.
Perbedaan budaya dan politik sangat mempengaruhi proses bisnis dan aplikasi teknologi informasi. Sejumlah rintangan khusus muncul dari perbedaan budaya secara umum, mulai dari kendala jaringan telepon hingga kekurangan konsultan terampil. Undang-undang dan tradisi nasional telah menciptakan praktik akuntansi yang berbeda-beda di berbagai negara yang berdampak pada bagaimana keuntungan dan kerugian dianalisis. Tantangan yang kedua yaitu bahasa. Bahasa tetap menjadi penghalang yang signifikan. Perangkat lunak mungkin harus dibangun dengan antarmuka bahasa lokal sebelum sistem informasi baru dapat berhasil diterapkan. Fluktuasi mata uang dapat memainkan malapetaka dengan model dan proyeksi perencanaan. Faktor penghambat ini harus dipertimbangkan saat Anda merancang dan membangun sistem internasional untuk bisnis Anda. Selanjutnya ada isu-isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional. Yang pertama yaitu menyetujui persyaratan penggunaan umum, membentuk daftar pendek proses bisnis inti dan sistem pendukung inti akan memulai proses perbandingan rasional di banyak divisi perusahaan, mengembangkan bahasa yang sama untuk mendistribusikan bisnis dan secara alami mengarah pada pemahaman tentang elemen umum. Yang kedua yaitu memperkenalkan perubahan dalam proses bisnis. Keberhasilan agen perubahan akan bergantung pada legitimasi, wewenang, dan kemampuan untuk melibatkan pengguna dalam proses perancangan perubahan. Legitimasi didefinisikan sebagai sejauh mana otoritas Anda diterima atas dasar kompetensi, visi, atau kualitas lainnya. Pemilihan strategi perubahan yang layak, yang telah kita definisikan sebagai evolusioner, namun dengan sebuah visi, seharusnya membantu meyakinkan orang lain bahwa perubahan itu layak dan diinginkan. Yang ketiga yaitu pengembangan aplikasi koordinasi. Pada tingkat global, ada terlalu banyak kompleksitas untuk mencoba strategi perancangan grand perubahan. Jauh lebih mudah mengkoordinasikan perubahan dengan membuat langkah-langkah inkremental kecil menuju visi yang lebih besar. Yang keempat, rilis software koordinasi. Perusahaan dapat melembagakan prosedur untuk memastikan bahwa semua unit operasi beralih ke pembaruan perangkat lunak baru pada saat bersamaan, sehingga perangkat lunak semua orang kompatibel. Yang kelima, yaitu mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Kunci dari masalah ini adalah melibatkan pengguna dalam pembuatan desain tanpa melepaskan kendali atas pengembangan proyek untuk kepentingan paroki. Yang selanjutnya ada isu-isu utama sistem global. Yang pertama yaitu membuat platform dan sistem integrasi. Pengembangan arsitektur sistem informasi transnasional berdasarkan konsep sistem ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana sistem ini bersesuai dengan rangkaian aplikasi yang ada, yang dikembangkan di seluruh dunia oleh berbagai divisi, orang yang berbeda, dan berbagai jenis perangkat keras komputasi. Tujuannya adalah untuk mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terpadu untuk mendukung proses bisnis digital yang mencakup batas-batas nasional. Yang kedua yaitu konektivitas. Konektivitas adalah kemampuan untuk menghubungkan bersama sistem dan orang-orang dari sebuah perusahaan global ke dalam satu jaringan terpadu seperti sistem teleponan, namun mampu melakukan transmisi suara, data, dan gambar. Internet telah menyediakan landasan yang sangat kuat untuk menyediakan konektivitas di antara unit perusahaan global yang terdispersi. Yang ketiga yaitu lokalisasi perangkat lunak. Pengembangan sistem ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi perangkat lunak aplikasi. Antarmuka ini bisa mahal dan berantakan untuk dibangun. Jika perangkat lunak baru harus dibuat, tantangan lain adalah membangun perangkat lunak yang dapat digunakan secara realis oleh beberapa unit bisnis dari berbagai negara, mengingat unit bisnis terbiasa dengan proses bisnis dan definisi data mereka yang unik. Banyak sistem internasional berfokus pada sistem pelaporan transaksi dan manajemen dasar. Semakin banyak perusahaan beralih ke manajemen rantai pasokan dan sistem perusahaan untuk membakukan proses bisnis mereka secara global dan menciptakan rantai pasokan global yang terkoordinasi. Namun, sistem lintas fungsional ini tidak terlalu kompatibel dengan perbedaan bahasa, warisan budaya, dan proses bisnis di negara lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.